Seperti layaknya bisnis lainnya, bisnis konsultan politik juga memiliki sejumlah tantangan. Nah, apakah tantangan itu? Mari kita bahas bersama. Hai sahabat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang merupakan pengalaman saya karena banyak yang menanyakan hal ini. Kira-kira apa tantangan yang dihadapi oleh seorang konsultan politik? Nah, paling tidak hari ini saya akan membagi 3 tantangan yang dihadapi oleh seorang konsultan politik. Mungkin Anda salah satunya atau Anda ingin menggeluti bisnis ini, mari kita bahas bersama. Tantangan yang pertama adalah kredibilitas, di mana kredibilitas ini merupakan gabungan antara kualitas, pengalaman, pengetahuan, integritas, serta reputasi yang dimiliki oleh konsultan politik itu. Tentu saja seseorang bila ingin memanfaatkan jasa seorang konsultan politik, pasti dia ingin mengetahui pengalaman yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki, berapa banyak klien yang sudah dipandu dan dibimbing, berapa banyak tingkat keberhasilan maupun kegagalannya. Nah, itu semua terangkum dalam sebuah kalimat yang bernama kredibilitas. Nah, dalam konteks ini tentu saja seorang konsultan politik harus bisa menunjukkan bukti reputasinya seperti apa. Harus bisa menunjukkan bukti pengalaman yang sudah dia lakukan, keberhasilannya dia. Seorang konsultan politik tidak boleh overpromise atau memberikan janji yang berlebihan. Karena tentu saja di lapangan banyak hal bisa terjadi dan yang namanya kekalahan dan kemenangan merupakan sesuatu hal yang wajar dalam sebuah kompetisi. Kuncinya adalah bagaimana seorang konsultan politik bisa memandu si klien atau kandidat yang bertarung nanti dengan cara-cara dan metode yang terukur, jelas, dan kemudian bisa efektif menghasilkan perjalanan dan ujungnya adalah proses kemenangan itu sendiri. Jadi menjanjikan kemenangan menurut saya bukan merupakan sebuah langkah yang profesional karena kemungkinan di lapangan sangat terbuka. Tantangan yang kedua berkaitan dengan mindset dari sang kandidat atau sang klien. Paling tidak saya mencatat dari konteks mindset kandidat ada 3 hal yang merupakan tantangan berat bagi seorang konsultan politik. Yang pertama adalah menyewa jasa seorang konsultan politik dianggap memboroskan anggaran. Tentu saja betul bahwa dengan Anda memanfaatkan jasa seorang konsultan politik ada pengeluaran lebih yang harus Anda keluarkan, itu betul. Tetapi permasalahannya sebetulnya kadang-kadang dengan adanya konsultan politik Anda justru diajarkan untuk memanage anggaran dengan baik. Justru Anda diminta untuk mengatur pengeluaran dengan baik yang ujung-ujungnya justru nanti masuk kepada penghematan anggaran itu sendiri karena sebagai kandidat baru, sebagai orang yang baru bertempur di dalam kompetisi politik, mungkin Anda belum tahu jebakan-jebakan atau loophole dari sebuah kontestasi politik yang mengakibatkan Anda perlu mengeluarkan biaya yang banyak, tetapi itu tidak perlu dilakukan sebenarnya. Nah, inilah yang saya ingin klarifikasi dalam konteks mengeluarkan dana insentif bagi seorang konsultan politik merupakan sebuah keborosan. Kemudian mindset yang kedua adalah konsultan politik ini dianggap sebagai seorang malaikat, katakanlah seperti itu. Maksudnya bagaimana? Jadi bila sang kandidat menghadapi masalah banyak di lapangan dengan hanya menyewa datang seorang konsultan politik, semua masalah selesai. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik oleh seorang konsultan. Konsultan semacam pemadam kebakaran yang bisa menyelesaikan semua permasalahan di dalam manajemen kampanye Anda. Nah, ini tidak tepat menurut saya karena konsultan itu membantu memandu Anda dengan cara-cara yang tepat. Bila Anda memiliki banyak masalah, tentu saja masalah itu harus diselesaikan satu persatu dengan tentu saja keterlibatan aktif dari Anda dan konsultan Anda. Artinya ini adalah proses resiprokal.
proses yang timbal balik dan bersama-sama untuk menyelesaikan itu. Artinya bukan berarti Anda kemudian menyewa seorang konsultan politik, kemudian seluruh masalah Anda selesai dan Anda pasti bisa menang. Ya, jadi partisipasi aktif dari Anda sebagai seorang klien itu penting sekali dalam sebuah proses pemanduan atau pembimbingan atau pendampingan dari seorang konsultan politik. Nah, mindset yang ketiga adalah mindset bahwa seorang konsultan politik ini adalah bagian dari prestis politik. Nah, ini sering terjadi juga di lapangan, di mana memiliki konsultan politik itu memunculkan rasa percaya diri, bukan hanya percaya diri, tetapi kemudian dianggap sebagai prestis gitu ya. Jadi konsultan politik ini bukan sungguh-sungguh dimanfaatkan, tetapi sebetulnya untuk menggetarkan pihak lain bahwa kami mendatangkan konsultan politik dari Jakarta atau kami memiliki konsultan politik yang profesional dan hebat. Tetapi itu hanya dipakai untuk menggetarkan pihak lawan saja, sementara si konsultan tersebut pada akhirnya tidak dimanfaatkan untuk betul-betul menata, memanajemeni proses kampanye tersebut. Jadi sebagai faktor pelengkap saja atau sebagai faktor untuk dipamerkan saja kepada kandidat atau kompetitor yang lain. Nah, ini tentu saja mindset yang salah dan tidak boleh diteruskan, karena manfaat dari konsultan politik, apalagi Anda sudah membayar seorang konsultan politik, harus dimaksimalkan di dalam semua proses, semua tahapan pemenangan Anda, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, evaluasi, monitor, dan lain sebagainya. Tantangan ketiga bagi seorang konsultan politik, dan ini mungkin juga yang paling berat, adalah terpancing atau menyarankan memanfaatkan 3 metode yang menurut saya tidak tepat atau tidak baik. Yang pertama adalah money politik. Praktek money politik di beberapa daerah dianggap sebagai sebuah kewajaran. Bahkan di beberapa daerah yang lain dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, untuk Politician Academy akan sulit untuk memandu seseorang yang sudah berorientasi bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya. Bahwa dengan melakukan serangan fajar, dengan melakukan vote buying terhadap calon pemilih, terhadap penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dengan menyogok mereka itu adalah solusi untuk bisa memenangkan sebuah kompetisi. Nah, ini merupakan tantangan yang besar karena kita mesti bisa membuktikan bahwa dengan sebuah metode yang tepat, dengan sebuah manajemen strategi yang benar, dengan sebuah pendekatan yang tepat, maka money politik itu bisa diminimalkan, ya. Jadi kadang banyak konsultan politik yang pada awal mendekati seorang klien selalu menanyakan mengenai biaya untuk money politik di awal. Nah, ini menurut saya suatu pendekatan yang keliru, karena memiliki dana yang melimpah dan melakukan money politik itu sama sekali tidak menjamin sebuah kemenangan. Banyak cara-cara atau metode lain yang membuat Anda bisa memenangkan pemilihan yang Anda lakukan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah godaan untuk mempergunakan isu-isu SARA, ya, karena di beberapa daerah di mana tingkat sentimen terhadap suku, agama itu masih besar, kecenderungan untuk memanfaatkan sentimen ini juga cukup besar. Apalagi bagi beberapa kandidat yang tidak berpikir dengan cara lain, dia cenderung akan memanfaatkan cara SARA karena dianggap paling mudah. Nah, mungkin betul cara SARA bisa memenangkan Anda, tetapi what cost yang Anda akan dapatkan atau harga apa yang Anda dapatkan setelah Anda memenangkan itu. Karena polarisasi, perpecahan, konflik yang muncul akibat pemilu yang hanya berjangka waktu sebentar itu, ini obatnya bisa lama gitu ya. Jadi saya sama sekali tidak menganjurkan cara-cara mempergunakan sentimen SARA, karena dampak buruknya akan jauh lebih banyak meskipun Anda menang sekalipun. Yang ketiga adalah isu hoax, black campaign, dan fitnah. Nah, saya sampai sekarang tidak habis pikir bila ada konsultan politik yang menyarankan cara-cara seperti ini. Ya, sekali lagi, sebagai sebuah cara ini bisa dilakukan, tetapi permasalahannya kalau Anda memulai, kalau Anda memakai metode-metode yang salah dalam
menjalankan kompetisi ini, bukan saja isu itu bisa berbalik kepada Anda, tetapi kemudian pada saat Anda menang, kira-kira apa rasa yang Anda ingin munculkan di mana Anda memenangkan sebuah pilkada atau pileg dengan cara Anda memfitnah orang, dengan cara Anda kemudian menyebarkan berita palsu yang Anda dan tim Anda buat. Jadi menurut saya ini bukan merupakan cara yang tepat, karena cara positif campaign dan negatif campaign masih bisa Anda manfaatkan. Di mana cara-cara itu Anda memanfaatkan data yang sebenarnya untuk mengarahkan kepada calon pemilih Anda untuk kemudian memilih Anda dibandingkan dengan kompetitor lain. Bila Anda terus memanfaatkan cara-cara seperti ini, maka sekali lagi impact yang muncul kemudian tidak akan menjadi baik ya. Dan saya nggak yakin Anda bisa tenang menjabat sebagai anggota legislatif atau kepala daerah dengan memanfaatkan cara-cara fitnah, hoax, maupun black campaign. Nah, setelah mendengarkan tantangan-tantangan tersebut, apakah Anda masih berminat untuk menjadi seorang konsultan politik? Tentu saja itu baru 3 dari sekian banyak tantangan yang muncul di lapangan. Nah, bila Anda masih tetap berminat menjadi seorang konsultan politik, buka peluang Anda, buka kemungkinan segala kemungkinan, mungkin saja Anda bisa menjadi partner dari Politician Academy di daerah. Terus maju, terus buat perubahan positif bagi Indonesia, dan salam perubahan.